Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkanlah, nama saya Rahmaditya Adi Pratama dengan nomor NIM 19210066 dari kelas manajemen B. Kali ini kita akan membahas tentang masalah cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Karakteristik cybercrime. Dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan kejahatan kerah biru dan kejahatan kerah putih. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu yang pertama, ruang lingkup kejahatannya, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan yang terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan. Dari beberapa karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan antara lain cyberpiracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui teknologi komputer. Cybertrespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang terakhir, cybervandalism, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Perkiraan perkembangan cybercrime di masa depan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut. Denial of service attack. Serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit yang menguras tenaga dan energi. Hate sites. Situs ini sering digunakan oleh para hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak yang tidak disenanginya. Penyerangan terhadap lawan atau opponent ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program, dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan atau isme yang dianut oleh seseorang atau kelompok, bangsa, dan negara. Untuk bisa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. Selanjutnya, cyberstalking adalah segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan, walaupun email sampah ini tidak dikehendaki oleh para user. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Selanjutnya, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan pada scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Kemudian, cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau suatu sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, atau suatu program tertentu sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, atau
sistem jaringan komputer yang disabotase tersebut. Tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut dengan cyberteroris. Selanjutnya, cyberespionase merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Kemudian, ada offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Kemudian, infringements of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized. Apabila diketahui orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kredit, nomor PIN ATM, cacat, atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Kemudian, cracking, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapat akses. Biasanya, kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif. Padahal, hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit seorang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Selanjutnya, ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Selain dua jenis di atas, cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi cybercrime yang menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh, pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Kemudian, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun umum demi kepentingan materi ataupun non-materi. Kemudian, cybercrime yang menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak, ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Beberapa cara untuk menanggulangi kasus. Yang pertama, kriptografi, seni menyandikan data. Data yang dikirimkan disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan, data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi yang dikirim. Menutup servis yang digunakan. Kemudian, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tidak diundang atau intruder atau adanya serangan atau attack. Kemudian, melakukan backup secara rutin. Internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal.
Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter proxy. Firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa melewati dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Firewall proxy berarti mengizinkan memakai dalam mengakses internet seluas-luasnya, tetapi dari luar hanya dapat mengakses suatu komputer tertentu saja. Kemudian, adanya pemantau integritas sistem. Misalnya, pada sistem Unix adalah program Tripur. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Kemudian, tentu perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Kemudian, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Itu adalah paparan sedikit dari masalah cybercrime dan beberapa cara untuk menanggulangi kasus tersebut. Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.